muhasabah bertobat mengharap ampunannya saudaraku. Manusia tidak lepas dari kesalahan, besar maupun kecil, disadari maupun tanpa disengaja. Apalagi jika hawa nafsu mendominasi jiwanya, ia akan menjadi bulan-bulanan berbuat kemaksiatan. Ketaatan seolah tidak memiliki nilai berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam, manusia, berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertobat. HR At-Tirmizi, nomor 2499 dan dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Jamiyah Saghir, nomor 4391. Seandainya hamba-hamba Allah tidak ada yang berbuat dosa, tentulah Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian mengampuni mereka. HR Al-Hakim, HLM 4246, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diceritakan dari Rabbnya Azza wa Jalla. Ada seorang hamba yang berbuat dosa lalu dia mengatakan Allahumma gfirli zanbi, ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa, lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa, maka Allah mengampuni dosanya, kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa, lalu dia mengatakan, ya Rabbi aghfirli zanbi, wahai Rabb, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa, lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa, maka Allah mengampuni dosanya, kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa, lalu dia mengatakan, ya Rabbi aghfirli zanbi, wahai Rabb, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa, lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Beramalah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni. HR Muslim nomor 2758. Saudaraku, setiap orang tetap harus bertaubat atas perbuatan dosanya supaya mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena setiap hamba tidaklah tahu kapan ia masih bisa beristighfar dan bertaubat lagi. Boleh jadi ia tidak sempat melakukannya karena maut ternyata lebih dulu menghampiri. Saudaraku, syarat taubat adalah azam untuk tidak berbuat lagi. Yang penting tekad itu dimantapkan dalam hati untuk tidak berbuat lagi. Dan Allah Azza wa Jalla tahu apakah seseorang tersebut taubatnya serius atau main-main. Allah Maha tahu, apakah diucapkan saja, terus nanti akan berbuat lagi, atau memang benar-benar berniat untuk berhenti. Yang penting kita bertaubat dengan ikhlas bertekad sebelum nyawa di kerongkongan dan matahari terbit dari barat, pintu taubat masih tetap terbuka. Saudaraku, pada hakikatnya taubat itulah isi ajaran Islam dan fase-fase persinggahan iman. Setiap insan selalu membutuhkannya dalam menjalani setiap tahapan kehidupan. Maka orang yang benar-benar berbahagia ialah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya. Saudaraku, orang yang bertaubat berarti dia adalah orang yang telah melakukan perkara yang disenangi Allah Azza wa Jalla dan diridainya. Allah Azza wa Jalla bergembira dengan sebab hal itu. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh Allah lebih senang dengan sebab taubat seorang hambanya ketika ia mau bertobat kepadanya daripada senang seseorang dari kalian yang menaiki hewan tunggangannya di padang luas lalu hewan itu terlepas dan membawa pergi bekal makanan dan minumannya sehingga ia pun berputus asa lalu mendatangi sebatang pohon dan bersandar di bawah naungannya dalam keadaan berputus asa akibat kehilangan hewan tersebut. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba hewan itu sudah kembali berada di sisinya. HR Muslim, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa maka di dalam hatinya ditorehkan sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan beristighfar serta bertaubat maka kembali bersih hatinya.
dan jika dia mengulanginya maka titik hitam itu akan ditambahkan padanya sampai menjadi pekat. Itulah yang disebutkan Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak akan, tetapi itulah yang menyelimuti hati mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Qs. Al-Mutaffifin 14, Hr. Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa memohon ampunannya dan bertaubat atas setiap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.